Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cak Mono dalam catatan perjalanan. Seperti yang sudah kami sampaikan pada part 1 sebelum ini, untuk part kedua ini saya akan meminta Cak Edi ini untuk bercerita. Nah, ini pengalaman-pengalaman mistis apa yang ada di Kalimantan. Karena bagaimanapun juga kita harus mempercayai bahwa Sang Pencipta, kalau orang Islam itu Gusti Allah, ya, itu selain menciptakan kita sebagai manusia wujud, ya, yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan bangsa jin, bangsa yang tidak bisa kita lihat. Dan itu sudah mungkin bagi rekan-rekan yang lulusan pesantren dan lain-lain sudah mengerti ya, bahwa di samping kita yang tidak bisa kita latih ada makhluk saudara kita, saudara kita, ya juga ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan. Kadang-kadang juga mereka menampakkan diri pada orang-orang yang khusus. Tidak semua mungkin diketoki ya. Mereka memperlihatkan diri kepada tidak semua orang, hanya orang-orang khusus. Nah, salah satunya mungkin Cak Edi ini yang berkesempatan melihat langsung. Ya. Sebelum nanti dijelaskan, nah ini saya hanya ingin tahu seberapa takutnya atau seberapa terkejutnya, tanpa menyebutkan apa yang Anda lihat, seberapa menakutkannya. Sangat menakutkan. Sangat menyeramkan. Pada waktu itu apa sampai terjadi pingsan, koma, enggak. Sampai diinfus, enggak. Atau sampai kesurupan harus dipanggil orang pintar. Itu Bu, salah satu bedanya, Pak ya. Kalau pengalaman saya, kalau di Jawa ini bangsa-bangsa jin itu masih sering kita temukan di suatu daerah ada kesurupan. Kalau di Kalimantan malah hampir nggak ada itu Pak. Kesurupan hampir nggak ada. Bahkan ya mungkin di sana kan masih banyak hutan, jadi istilahnya rumah mereka tuh masih luas ya. Masih luas, ya. Jadi mereka punya kaplingan ini masih banyak ya. Iya, masih banyak. Oh, menungso kurang ajar kok aku dipek tak pindah maneh lah. Ya. Kalau di sini, kalau di Jawa kan udah padat. Enggak ada tempat lagi. Enggak ada tempat lagi, semua dihuni manusia. Ya, sawah sekarang tidak tumbuh padi tapi tumbuh rumah. Rumah sudah banyak kembang anten. Tinggi semua. Nah, ini pengalaman di Kalimantan bertemu hal-hal mistis. Ini banyak kan kalau di Jawa ono Gundurwo. Wah, ini sedikit nyerempet ya. Ikonnya Jawa dan lain-lain ya itulah sejenis itulah. Kalau di Kalimantan sana setelah 9 tahun ya, ini yang pertama sampean lihat dan menakutkan sekali itu apa? Dan bagaimana kok bisa mereka atau itu bisa memperlihatkan diri ke sampean? Ini nanti biar menjadi pengalaman bagi rekan-rekan yang mungkin mau ke Kalimantan, jangan melakukan hal ini. Nah, ya kan. Ojo delok karo pantangan jengking ya kan ngono ya. Pantangan apa yang nanti agar ya wis gak perlu tahu lah kita untuk hal makhluk-makhluk seperti itu ya. Tapi kan mereka hidup di alamnya. Ini apa? Pengalaman pertama. Teman-teman bilang itu saya ini termasuk unik bilang ya Pak. Oh iya. Uniknya apa? Biasanya orang itu kan pertama-tama digoda dengan bau bunga atau apa. Iya. Nah, uniknya saya menurut teman-teman, saya untuk pertama kali di Kalimantan itu malah langsung ditampakkan seperti itu, Pak. Oh, langsung menampakkan wujudnya. Enggak digoda dulu apa dia apa? Ya, biasanya ada suara kletek. Biasanya seperti itu. Awal-awalnya baru setelah beberapa baru ditampakkan ya. Kletek atau mungkin menebarkan aroma aroma busuk busuk yang membuat
kita penasaran, kok mampu wangi ya. Tapi kalau sampean ini kok bisa langsung menampakkan diri ya, ini unik. Berarti sampean punya kodam yang sangat tinggi ya. Ya nggak anu juga sih, nggak apa, nggak nyangka juga mau bertemu seperti itu. Iya, iya. Ceritanya begini, Hmm. ceritanya itu habis main badminton kalau nggak salah itu, Oh, sekitar jam 10:30 malam. Habis main badminton, perut lapar. oh di sana berarti ada lapangan. Ada lapangan, cuma kita harus bersepeda setengah jam dulu baru nyampe lapangan. Oh, iya, Yang iya. melewati Setelah badminton lapar, sepedaan nah, mulai ya. sepedaan, Namanya juga kelaparan, akhirnya akhirnya pergi ke dapur. Pergi ke dapur, kebetulan di dapur itu cuma ada ikan asin gitu loh. oh, wak klothok ya. Ya, Kalau orang Probolinggo wak gereh. Wak Gereh. Wak gereh. Itu rata-rata orang punya. Oh, gitu Di ya. mes di perkebunan itu rata-rata punya. Iya. Soalnya apa? Buat persediaan. Soalnya kan mau ke kota kan jauh, Pak, mau belanja seperti kebutuhan pokok iya. itu. Biasanya pasti ada ikan asin di Karena ikan yang apa ya? Untuk pengiritan itu enak itu ya. ya Ya. untuk pengiritan Iya. juga. Terus kan Ikannya satu, muasin, segoy sak piring cukup. Ya, 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 betul kan ya. Ya, betul. kebetulan di dapur itu cuma ada ikan asin. Mau beli mie, ya di mana ada orang jual mie di situ. Oh, ya ada ya. Ya, Instan mau, ada ya. Mau nggak mau Terpaksa ya terpaksa saya Jadi, goreng gitu, Pak. Ya, ya, Habis ya. dicuci, saya goreng. Pas goreng itu bebarengan seperti saya menaruh ikan asin di Iya, wajan. wajan. Oh, setelah Itu kok keluar air apa? Minyaknya mendidih. minyaknya mendidih, saya masukkan. Sreng. Nah, hampir bebarengan itu timbul bau yang bau busuk sekali itu, Pak. Oh, bukan bau Nah, bau minyak awalnya saya asinnya. pikir ikan asin, soalnya Iya. waktu itu baru pertama kali saya goreng ikan asin di Oh. Kalimantan. Saya pikir, Wah, sini kok gini ya? ah, baunya kok seperti ini gitu. Nggak sengaja juga, bukan nggak sengaja, mau meludah keluar, Iya. buka pintu. Hmm. Di belakang, di pas jendela itu kok Hah? seperti ada gundukan, cuma warnanya merah. Warnanya merah, terus ada kayak bulu-bulu rambut seperti itu. Waduh, ini saya mulai merinding. Ini apa pertanda ikut sampean ya? Dari sini. Ya mungkin, Pak. Ya, terus. Setelah itu karena penasaran, saya balik lagi, kompor saya matikan. Habis itu keluar penasaran Dengan gundukan dengan merah gundukan itu ya? merah itu. Soalnya apa yang bikin penasaran, ada gundukan tapi dia nggak menyentuh tanah. Ya sekitar 50 cm lah di atas tanah. Di atas tanah, iya. Itu bener kelihatan ya? Ada seperti gundukan atau seperti apa? Ya, Waktu itu masih belum menampakkan wujudnya ya? Hanya ya karena gundukan? kan Atau memang belum jelas? Belum jelas. Ya, Cuma untuk sosok kayak gundukannya itu jelas. Soalnya kebetulan di sana apa ya? Pas terang bulan itu, Pak. Di sana kan kalau malam kan jam 10 nggak ada lampu udah. Oh iya, pada waktu itu ya. Waktu itu. Jadi bener-bener hemat energi. Ya soalnya kan penerangannya kan pakai tenaga genset dari perusahaan. PLN belum masuk waktu itu. Hemat biaya lah ya, daripada solar habis sia-sia ya. Iya. Terus HP pun juga waktu itu masih HP Tutut ya. HP itu yang belum ada senternya itu. Ya lebih karena penasaran itu. Saya lihatin sambil berjalan, didekatin. Lah, pas dekat, pas dekat itu seperti apa ya? Seperti kalau orang didekatin itu buka baju, ini seperti didekatin tambah jelas. Yang pertama saya lihat itu jantung, Pak. Oh, gitu ya. Iya, ada sesuatu apa ya? Seperti daging. Ada gumpalan daging. Ada gumpalan daging warna merah. Dia bergerak. Berdenyut, berdetak. Ya. Terus merinding. Ya mau flashback ke masa lalu. Ya sudah jauh ya nak.
Ya semoga dia enggak naik kapal terus ke sini nyamperin sampean. Ya, semoga enggak. Ya. Setelah jarak sekitar 2 meter, itu udah mulai kelihatan semua. Mulai dari rambutnya, wajahnya, sampai usus, paru-paru itu kelihatan semua. Berarti ya apa itu? Dinamakan apa itu kalau orang sana itu? Kalau orang sana itu menyebutnya hantu kuyang. Ya itu apa ya? Baru pertama itu keesokan harinya saya tahu kalau namanya itu kuyang. Iya. Oh, iya saya juga pernah dengar ini kuyang. Tapi ya belum sejelas ini. Tapi kuyang itu memang sebuah sosok, ya sosok astral ya. Iya. Yang tanpa tubuh ya. Tanpa hanya tubuh. organ dalam saja. Hanya kepala dan organ dalam ya. Dan itu benar-benar menampakkan diri. Benar-benar menampakkan diri. Dan terus respon Anda pada waktu itu gimana? Lari terbirit-birit, lari terjungkal, lari jelungup, atau bagaimana? Atau semaput? Kalau responnya itu saya sendiri nggak menduga, Pak ya. Makanya biasanya orang kalau bertemu seperti itu, ya kebanyakan kan lari atau mocot. Nah, itu yang bikin saya sampai langsung salim gini. Enggak. Yang bikin saya nggak habis pikir dengan respon saya itu setelah saya melihat wajahnya. Maksudnya area muka itu seperti apa? Seperti orang yang kalau orang Jawa seperti orang ngenes gitu loh, Pak. Orang sedih. Iya, seakan-akan bahasa wajahnya itu menunjukkan bahwa dia kok saya seperti ini, seperti gitu. Gitu ya. Itu yang bikin saya terpaku selama beberapa detik seperti itu. Melihat itu, melihat itu ya. Seperti orang yang ya apa ya, nelongso lah. Seperti orang nelongso gitu ya. Yang benar-benar larut dalam kesedihan yang begitu dalam ya. Ya jadinya nggak menyeramkan kok pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, setelah menampakkan diri itu, kemudian Anda tertegun untuk beberapa detik ya. Iya. Itu menghilang? Enggak menghilang. Atau dia itu menghilangnya setelah saya sadar bahwa itu adalah jin. Ya. Saya kembali masuk rumah, saya kunci dan bertanya-tanya, apakah benar? Apa benar enggak yang saya lihat barusan gitu loh? Apa itu makhluk astral? Nah, gitu ya. Untuk memastikan lagi, saya buka lagi pintu itu sudah enggak ada gitu. Oh, gitu ya. Jadi masih penasaran. Apa benar yang saya nggak percaya apa? Yang saya lihat itu saya sendiri nggak percaya gitu waktu itu. Pada waktu itu masih belum tahu namanya ya. Waktu belum tahu namanya ya. Baru keesokan harinya. Ketemu dengan keluarga, sama yang cerita begini waktu kuyang. Iya. Nah, ini setelah bertemu itu, apakah nanti ada perubahan dalam kehidupan Cak Edi ini atau tidak? Ini patut untuk kita cari tahu, kita gali lagi. Apakah biasanya ada, kalau di Jawa itu ada cerita, kalau melihat sesuatu ini maka akan, kalau yakin ya, kalau percaya itu akan hidupnya akan berubah. Entah itu menjadi kaya raya, rezekinya melimpah dan lain-lain. Katanya sih seperti itu. Ada beberapa mitosnya. Kalau mitosnya yang melihatku yang ini nanti kita akan bahas lagi di episode berikutnya. Apa yang nanti berubah dari Cak Edi, apakah menemukan pekerjaan yang lebih baik dan lain-lain. Ini mitos, ini hanya sekedar mitos. Atau apa ya, atau ya biasa saja. Kemudian hilang ditelan waktu. Ditelan waktu, karena dengan seiringnya waktu pasti ingatan itu akan tergerus dengan sendirinya, kemudian menghilang. Ya nanti silakan diceritakan lagi pada episode berikutnya. Terima kasih sudah berbagi kisah dan cerita. Ini pengalaman buat rekan-rekan ketika rekan-rekan akan pergi ke pedalaman, tolong jangan bawa ikan asin. Wak klotok, wak gereh. Ini juga menjadi catatan di list. Jenisnya dicoret ya, asinnya coret. Berarti terasi barang coret ya. Terasi, wak gereh atau berbau-bau yang gurih-gurih mungkin ya.
Mungkin sekali ke flashback lagi, mungkin dengan wajah yang sedih itu mau makan gurih-gurih nggak kesampaian mungkin ya. Ngidam. Ya, ini hanya sekedar bercanda rekan-rekan bahwa mitos-mitos seperti itu mungkin akan berbeda di tempat lainnya. Yang menjadi kesimpulan pada episode ini adalah seperti yang saya sampaikan barusan, tolong rekan-rekan jangan membawa ikan asin, ikan klotok dan lain-lain kemudian digoreng di sana pada malam hari. Pada malam hari. Kalau siang hari silakan. Selapar apapun Anda, selapar apa ya, gelele dari wong Jawa yo kalau bisa makan mangan sekocok lah. Ojo goreng kok asin ya. Kalau tapi entah sekarang kita tidak tahu, itu adalah mungkin 10-12 tahun yang lalu ya. Kalau 9 tahun sekarang sampean sudah kembali lagi ke sini beberapa tahun. Saya 9 tahun mungkin 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Tentunya akan berbeda dengan seiring dengan waktu. Itu rekan-rekan, terima kasih sudah menonton. Jika berkenan, suka dan Anda mau berbagi kisah, silakan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa di like dan di subscribe channel kami agar kami bisa mengembangkan lebih baik lagi cerita-cerita yang menarik, tidak hanya di Pulau Kalimantan, mungkin juga di luar negeri juga ya. Di Jawa juga nanti mungkin bisa kita ulik-ulik lagi cerita-cerita mistis, mitos-mitos yang bisa membuat kita entah tersenyum, entah tambah takut. Itu terima kasih. Sampai bertemu lagi di catatan perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.